Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila sami al-dhuriyati wa jalla syahada sunni jalan ketemu qarabin husnillah mu'alif hadal kitab Nawawi ad-Dimashqi Sumakullah sallallahu ba'na wa umatina wa jadina sallallahu syahada syaihina husnillah ma'hatina lasqiya malang talabidi wa sabiwa lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu salisa asara, hadis yang ke-13. Dari bab ini hadis yang ke-13. Dari keseluruhan kitab ini hadis ke-1225. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahilu, tidak halal apa damu mri'in, darah seseorang muslimin yang Islam ya syahadu yang bersaksi alla ilaha illallah wa anni astine ingsun iku Rasulullah illa bi ihda salasin, kecuali salah satu tiga alasan. Kata Nabi, kalau orang itu sudah masuk Islam, sudah syahadat, maka dia tidak boleh dibunuh, tidak halal darahnya. Sehingga kalau ada orang Islam kok membunuh orang Islam ngebom orang Islam, itu berarti keliru. Nabi mengatakan hanya ada tiga alasan orang itu boleh dibunuh. Satu, as-sayyibu az-zani, orang tua yang zina. Maksudnya as-sayyib, orang tua itu adalah orang yang, Anda masih ingat orang zina ada dua, muhsan dan ghairu muhsan. Kalau orang sudah nikah kemudian masih zina, maka hukumannya mati. Kata Nabi, orang itu boleh dihukum mati, boleh dibunuh, alasannya cuma tiga. Salah satu dari tiga. Pertama, karena dia zina bagi yang sudah nikah. Kalau dia belum nikah, hukumannya apa? Dirajam 100, dirajam, dipukul 100 kali, kemudian diasingkan. Kemudian kalau dia sudah nikah kok masih zina, terus punya istri selingkuh, punya suami kemudian selingkuh, hukumannya mati. Satu, alasannya itu satu. Yang kedua, bisa juga wan nafsu bin nafsi, karena dia membunuh orang lain. Kalau dia membunuh orang lain, maka hukumannya adalah dibunuh. Berarti hukumannya apa itu? Qisas. Yang ketiga, watariku, orang yang meninggalkan lidinihi maring agamane, al-mufariku, yang memisahkan diri lil jamaati, orang yang meninggalkan agama, orang yang memisahkan golongan Islam. Ini sebagian ulama mengatakan ini sebagai murtad, tapi sebagian yang lain menafsirkan ini sebagai pengkhianat. Jadi kalau ada orang Islam kemudian nyebrang ke daerah musuh, berkhianat kepada Islam, kemudian dia membela musuh, itu hukumannya mati. Hanya alasan tiga itu aja. Selain itu, kata Nabi, berarti tidak ada. Karena itulah kita menjadi sangat hati-hati untuk dolim pada orang. Kemarin masih ingat hadis sebelumnya ada orang begitu masuk Islam, maka dia terlindungi satu, darahnya, nggak boleh dibunuh. Kemudian harga dirinya nggak boleh dirasani, karena ngerasani itu kan menjatuhkan harga diri. Harga dirinya dijaga. Kemudian yang ketiga, hartanya dijaga, sehingga orang itu begitu masuk Islam nggak boleh hartanya dirampas, nggak boleh hartanya didolimi, diambil. Nah, itu yang kita harus jaga. Warabiu asaro, hadis ke-14. An Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu, diperintahkan sapa ingsun an uqatila, untuk memerangi sapa ingsun anasa ing manusa hatta yasyhadu, sehingga bersaksi sama mereka alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, kita itu diperintahkan untuk dakwah. Perang bukan dalam makna fisik ya, tetapi kita diperintahkan untuk dakwah sampai kemudian orang itu mau
masuk Islam. Tapi tentu bukan dengan cara paksaan. Satu, untuk dakwah, untuk menyebarkan Islam. Wa yuqimus shalah, wa yuqimu lan mendirikan as-sholata ing salat. Kemudian mendirikan salat, mau salat. Itulah kenapa kemudian Nabi pernah mau membakar rumah orang Ansor karena beliau tidak mau jamaah. Coba, dia udah Islam tapi sholat tapi gak mau jamaah itu loh. Rumahnya mau dibakar. Itu pentingnya sholat. Wa yu'tu lan memberikan az-zakata ing zakat. Jadi prinsipnya masuk Islam, lakoni sholat dan zakat. Fa'idha fa'alu, nalikane sudah melakukan sopo orang-orang tadi anas adzalika ing tadi masuk Islam atau sholat dan zakat, apa yang dijamin oleh Nabi, asomu mokon jogo sopo siro minni saking ingsun dima'ahum ing darahnya. Siapapun yang sudah masuk Islam maka dia terjaga. Apa yang dijaga? Satu, darahnya, sehingga gak boleh dibunuh. Itulah yang Anda bisa lihat banyak ulama, banyak kiai kita yang kemudian sangat keras terhadap pembunuhan dan pemboman. Kita tidak jarang toh, kalau di luar negeri apalagi, hanya beda podo Islami, Qur'annya sama, agamanya sama, nabinya sama, hanya beda madhab. Yang kemarin di bandara di Kabul dibom, korbannya sapa podo Islami. Coba sing ngebom Islam, jadi nyari bidadari di surga. Terus korbannya sapa? Sesama Islam. Itu dasarnya apa? Membunuh sesama Islam. Kalau di sini dikatakan oleh Nabi, siapapun orang yang sudah Islam, sudah sholat, sudah zakat, maka kata Nabi, dia harus dijaga satu darahnya, tidak boleh dibunuh. Tidak hanya darahnya, wa amwalahum, hartanya nggak boleh dirampas. Kalau di hadis lain termasuk wa irdihim, harga dirinya, nggak boleh dijatuhkan harga dirinya, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Illa bihaqil islami, kecuali alasan Islam. Apa alasan Islam yang orang itu boleh dibunuh? Satu, karena zina, hadis sebelumnya, atau dia melakukan pembunuhan sehingga harus dikisos, atau dia mengkhianati Islam, yang nyebrang kepada musuh. Wa hisabuhum, utawi hisab mereka itu Allah Ta'ala. Al-hadisul al-khamisa asara, hadis 15. An Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunia dibangun opal Islamu ala khamsin. Islam ini didirikan atas 5 hal. Apa? Pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, syahadat. Syarat untuk Islam itu syahadat. Syahadat itu biasanya dipersaksikan. Jadi saksi tidak harus di sosial media. Kalau ada kita, kemudian ada teman kita, ada saksi yang kemudian dia syahadat, maka dia Islam. Kalau di agama lain, dibaptis. Itu kan sama, dibaptis itu kan artinya dia diresmikan menjadi mengikuti agama tertentu. Atau kalau di yang lain di apa itu? Disiram. Ada tuh mandi kembang. Mandi apa itu yang kemudian dia diakui sebagai agama tertentu. Kalau di Islam baptisnya dengan syahadat. Pertama, syahadat sebagai kunci masuk Islam. Yang kedua, aqamus shalah. Kalau kita sudah syahadat, kita ada kewajiban sholat. Kalau sudah sholat, wa ita'uz zakat, puasa. Kemudian haji, wa shaumi Ramadan. Puasa Ramadan ada 5. Islam itu aspeknya 5. Yang sering muncul di kita adalah, Ustaz, bagaimana kalau ada orang sudah syahadat tapi belum sholat, atau syahadat sholat tapi gak poso? Sering toh, poso enggak tapi sholat. Kalau di rumah itu dulu ada orangnya rajin Jumatan, jadi Jumatan jam 10 sudah berangkat, masjid masih belum
banyak orang, belum ada orang, dia sudah di depan, di barisan depan. Jumatannya rajin, tapi sholat 5 waktu enggak. Ono gitu. Kalau dulu di daerah KKN, di Malang Selatan, ada orang Muslim, Jumatan enggak, sholat enggak, tapi tahlilan ya. Karena di daerah itu ada Muslim, ada non-Muslim. Jadi tahlil itu sebagai identitas Muslim. Kalau Anda Islam, Anda harus tahlil malam Jumat. Kalau Anda tidak ikut tahlil, berarti Anda bukan Islam. Akhirnya yang merasa dirinya Islam, tahlil itu wajib. Tapi suatu ketika malam itu, ketika kita KKN, ikut tahlilan penuh di rumah itu. Banyak banget. Besok Jumatan, nggak ada satupun. Yang Jumatan hanya kita, berlima, anak KKN aja. Terus masjidnya apa? Padahal masjidnya gede banget. Itulah ada yang begitu. Syahadat ya, sholat enggak. Syahadat iya, sholat iya, puasa enggak. Nah kalau itu yang terjadi bagaimana? Nah, kalau kita ngaji di sarahnya Arba'in Nawawi, Anda pernah ngaji Arba'in kan? Nah, di Arba'in itu kan juga ada hadis ini. Maka kemudian dikatakan siapa yang sudah syahadat tapi belum sholat, atau sudah syahadat dan sholat tapi belum puasa, maka dia tetap dihukumi sebagai muslim. Karena syaratnya hanya syahadat. Bahwa dia belum sholat, belum puasa, itu menunjukkan berarti belum sempurna. Bukan berarti tidak dihukumi tidak Islam. Oh, Anda tidak puasa, berarti nggak Islam. Nggak bisa. Karena dia sudah syahadat. Yang penting siapapun syahadat, sehingga kita walaupun KTP-nya Islam, KTP-nya saja, itu sudah dinilai muslim. Hanya kemudian Islamnya belum sempurna karena belum memenuhi semua perintahnya. Jadi 5 itu hanya menunjukkan kesempurnaan saja. Kayak kita punya rumah, rumahnya karena masih pemula, baru nikah, punya rumah, sing dinggoni lagi kamar tidurnya saja. Ruang tamu belum ada, kamar mandi belum, masih darurat. Apa gak diarani rumah? Ya diarani rumah, cuma belum komplit. Itu saja. Sehingga karena itulah tidak boleh mereka dianggap non-muslim. Siapapun yang sudah syahadat, maka muslim, hanya belum sempurna. Itu kalau yang kita pahami dari Arba'in Nawawi. Saya kira kita setuju itu. Siapapun mereka, kalau sudah syahadat berarti mereka adalah saudara kita, seagama. Karena saudara itu kan ada banyak toh. Ada saudara sekandung, ada saudara sealma mater. Kita ngaji Ihya dulu bahwa saudara itu ada 2. Orang tua juga ada 2 kalau menurut Ghazali. Ada orang tua secara biologis, itu orang tua kandung kita yang melahirkan kita. Ada orang tua secara keilmuan, itu ada guru-guru kita. Beliaulah orang tua kita yang mengajari kita banyak hal. Karena itu saudara ada juga 2. Saudara menurut Ghazali ada saudara kandung, ada saudara sealma mater. Kalau Anda sama-sama alumni UIN, maka berarti semua alumni UIN adalah saudara kita, saudara sealma mater. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allahyarham Yai Ahmad Siddiq Jember, saudara itu ada saudara seagama, ada saudara sebangsa, ada saudara sesama manusia. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalau kita tidak bisa melihat saudara sesama agama, maka lihatlah dia sebagai saudara kita sesama manusia. Sehingga tidak ada alasan kita mencaci orang lain walaupun dia beda agama dengan kita. Asadis Asara, hadis ke-16, an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lau yu'ta, lamun diberikan sopan nasu menuso bidakwahum dengan pengakuan mereka, lada'a mongko bakal mengklaim sapa rijalun laki-laki amwala qaumin ing harta orang lain, wa dima'ahum lan ing darah mereka. Kata Nabi, kalau semua pengakuan orang itu dibenarkan, diikuti, maka orang akan sangat mudah mengklaim milik orang. Karena itulah maka Nabi kemudian mengajarkan
al bayinatu lakinil bayinatu anapun utai bukti iku alal mudda'i ing atase orang yang mengaku. Karena itu kalau kita menuduh atau mengklaim sesuatu, kita harus punya bukti. Kalau kita misalnya begini, Ustadz bilang, Mbak, spidol ini milik saya. Itu berarti kita mengklaim sesuatu. Maka saya harus bisa membuktikan, apa buktinya bahwa spidol ini milik saya. Kalau saya tidak punya bukti, berarti klaim saya nggak benar. Harus ada bukti. Apapun klaim, itu harus bukti. Kalau kita tidak punya bukti, maka klaim kita salah. Selain klaim, bisa juga tuduhan. Misalnya, kita nuduh, Mbak, sama nyuri ya? Nyuri bahasa Indonesia ya? Apa itu? Mencuri. Mencuri. Saman mencuri sandal saya misalnya, atau Anda mengambil barang saya, maka orang yang menuduh harus bisa membuktikan. Kalau nggak bisa membuktikan, maka dia akan kena hukuman balik. Anda masih ingat kalau saya bilang orang ini telah berzina, berarti saya menuduh zina. Maka orang yang menuduh zina harus bisa membuktikan bahwa orang itu benar-benar zina. Kalau tidak, maka yang menuduh akan mendapat hukuman. Hukumannya apa? Orang yang menuduh zina. Haddul zina. Orang yang menuduh zina hukumannya dicambuk 80 kali. Orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali kalau dia tidak bisa membuktikan. Orang yang zina, yang masih belum nikah kok zina, hukumannya dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah nikah kok zina, wis nikah kok selingkuh, hukumannya mati. Kalau kita minum minuman keras, hukumannya cambuk 60 kali. Masih ingat itu pelajaran semester piro kuwi? Wis biyen pokoknya. Itu pelajaran tante katanya. Jadi Nabi mengajarkan siapapun yang mengklaim sesuatu atau siapapun yang menuduh sesuatu, dia wajib memberikan bukti. Sehingga kalau dengan begitu maka tidak mudah kita itu menuduh. Sekarang kan Anda bisa lihat di sosial media orang itu kan gampang banget tuh nuduh orang. Maka kalau kita mengikuti hadis, orang yang menuduh itu dia harus memberikan bukti. Kalau enggak, dia harus dihukum karena dia telah mencemarkan nama baik. Kan aturan Islam begitu. Banyak banget orang gampang banget, oh pejabat ini korupsi. Loh, kan kita harus punya buktinya kalau kita menuduh. Tanpa itu kan nggak bisa. Wal yaminu utawi sumpah iku alaman ing atase wong angkara. Orang yang kemudian menolak itu, maka dia butuh sumpah kalau tidak ada buktinya. Harus ada sumpah, harus ada bukti. Karena itu kalau Anda masih ingat, kalau ada seorang suami menuduh istrinya zina atau menuduh istrinya selingkuh, maka dia harus mempunyai bukti. Kalau nggak ada bukti, ada saksi. Saksi bukti nggak ada, dia harus sumpah. Sehingga kemudian muncul, apa istilahnya? Li'an. Sumpah kutukan. Saya bersumpah bahwa istri saya telah selingkuh. Kalau sampai tuduhan saya salah, maka saya siap menerima azab Tuhan. Itu diucapkan 5 kali. Dan setelah itu cerai. Dan orang yang cerai karena li'an tidak boleh rujuk kembali selamanya. Nah, kalau cerai karena, Anda masih ingat cerai ada 2, ada roj'i dan ba'in. Kalau cerai 1 dan 2 masih bisa rujuk. Kalau sudah cerai 3 kali harus ada muhalil. Bukan diatur loh ya, Mbak, Mas sampean nikahilah sebentar istri saya seminggu, setelah itu ceraikan. Setelah itu saya akan nikah lagi, enggak. Tapi untuk itu muhalil itu artinya dia harus diselandingkan yang lain. Sehingga suami istri itu mantannya itu masih bisa berpikir kira-kira enak nikah dengan mantan suaminya dulu atau dengan suami yang baru. Sehingga dia punya alternatif. Itu kalau roj'i dan ba'in masih bisa. Tapi kalau cerai karena li'an, tuduhan, sumpah, kutukan,
maka dia tidak boleh kembali selamanya. Begitu cerai selesai, tidak boleh kembali. Orang yang menuduh harus punya saksi, harus punya bukti. Kalau tidak, dia harus sumpah. Asabi'a asaro yang ke berapa? 17. An-Wabidah ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu iku ata mendatangi Rasulullah SAW. Faqala jita begitu. Ini ceritanya Wabidah. Suatu ketika beliau datang ke Nabi. Nabi sudah tahu rupanya. Kemudian Nabi bilang, jita teko sapa sira tas'alu nanya sapa sira anil birri saking apa yang disebut baik. Birri itu perilaku baik. Di Quran juga ada laisal birra antuwalu wujuhakum wal ismi lan dosa. Jadi dia begitu datang Nabi mengatakan, apakah kamu ingin bertanya tentang birri wal ismi? Kayak Anda kayaknya juga kadang sebagian kita juga kuat feelingnya. Mbak sampean rene kate utang. Kan biasanya feelingnya kuat. Nabi begitu, kamu akan nanya tentang birri wal ismi? Qala na'am. Nggih. Faqala mongko dawuh sapa Nabi istafti minta nasihat sapa sira qalbaka. Perhatikanlah hati nurani kita, kata Nabi. Al-birru, salah satu indikator yang diberikan Nabi, al-birru utai perilaku baik iku ma barang itma'nanat yang akan menenangkan ilahi maring ma apa nafsu itma'anat jadi tenang bi ilahi maring ma apa nafsu hati watat ma'ana lan jadi tenang ilahi maring ma apa al-qalbu hati. Kata Nabi, perilaku baik itu adalah perilaku yang membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita melakukan sesuatu kok hati kita menjadi gelisah, maka berarti sangat mungkin itu tidak perbuatan baik. Contoh paling mudah kan, Anda kalau UTS, kemudian nyontek, kalau santri nggak ada. Nyontek itu kan kita gelisah banget, bolak-balik ndelok ngarep dosennya endi. Padahal kalau Ustadz nyontek itu nggak perlu, ujian itu nggak perlu ditungguin, biarin aja deh. Karena sebetulnya kalau Anda belajar grafologi, belajar psikologi, nanti grafologi ya, melihat psikologi orang berdasarkan tulisan. Maka kita tahu orang yang nyontek dengan tidak itu kelihatan, bentuk tulisannya beda. Anda lihat orang yang nulis dalam keadaan senang dan nulis dalam keadaan gelisah, itu bentuk tulisannya beda. Sehingga sebetulnya tulisan tangan aja kita tahu ini nyontek atau tidak. Itulah kenapa kalau Anda ngelamar kerja, kenapa harus ditulis tangan? Itu karena sebetulnya itu adalah ada kemampuan di HRD, kelompok tenaga HRD, ngerti HRD, bagian rekrutmen pegawai. Dengan melihat tulisan tangan, maka mereka akan bisa melihat watak kita. Itu kita banget. Kalau Anda belajar grafologi, jangankan melihat tangan, melihat bentuk tanda tangan Anda loh, kita bisa tahu watak Anda. Karena tanda tangan itu cara enak tuh tanda tangan itu sing ruwet banget atau sing apa namanya aksesorisnya akeh banget. Tanda tangannya itu aksesoris sing macem-macem, sing gambar macem-macem. Itu sebetulnya kan menunjukkan kepribadian masing-masing. Itu bukan tanpa makna. Sehingga sebetulnya ujian itu nggak usah ditunggu, ini ngerti lah ini nyontek kok enggak. Tapi kalau itu artinya kalau kemudian di dalam sesuatu perilaku kita yang tidak menenangkan, kayak ketika kita nyontek, itu sebetulnya kita sadar itu tidak baik. Itu bukan perilaku yang baik. Wal ismu, kalau baik itu ada sesuatu yang menenangkan. Wal ismu utai dosa iku mahaka, iku mah barang haka yang membuatmu gelisah. Fin nafsi dalam hati watarot dada, dan membuat gelisah, membingungkan fisodri dalam dada. Segala sesuatu yang membuat hati kita gelisah, tidak tenang, itu berarti sesuatu yang enggak baik. Wa in aftaka, mongko lamun minta fatwa kain sira sapa nasu ya aftuka, kalau kamu dimintai pendapat, maka lihatlah dalam hati kita.
Tapi sebetulnya ini juga bisa kita tambahkan, karena hati itu gelisah dan tidak, tenang dan tidak, itu kadang juga karena kebiasaan. Orang yang biasa itu kan orang yang biasa itu kalau sudah biasa melakukan sesuatu yang nggak baik, itu ketika melakukan kan tenang aja toh. Sama dengan Anda yang nggak biasa minum minuman keras, jangankan minum, kena bau alkohol aja kita bisa muntah. Tapi kalau sudah beberapa kali minum, kan akhirnya nggak bau alkohol. Dia kehilangan rasa karena kebiasaan. Akhirnya minum mungkin dia mabuk 2 gelas, tapi segelas dia kuat. Tapi orang yang biasa mabuk lagi, jangankan segelas, sak botol gak mabuk. Jangankan sak botol, sak kerap pun gak mabuk. Ada toh orang yang minum banyak dan dia tahes saja. Kenapa dia tahes? Karena sudah biasa. Artinya ketika kita itu menjadi biasa, maka kita menjadi kebal. Perasaan nyaman dan tidak nyaman, gelisah dan tidak gelisah, itu tertutupi oleh sesuatu yang nggak baik. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Nabi itu iya pada konteks kita awal melakukan sesuatu yang nggak baik. Wa fi Sahih Muslim, An-Nawasi ibnu Sam'an radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Itu yang tadi indikator baik. Itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tenang. Indikator yang nggak baik itu adalah sesuatu yang membuat perasaan kita galau, gelisah. Nah, sekarang dalam hadis yang lain berikutnya, perilaku baik. Salah satu yang disampaikan Nabi adalah albiru utai kebaikan, iku husnul khuluqi, akhlak yang baik. Kata Nabi, baik itu apa? Itu akhlak yang baik. Wal ismu utai dosa iku ma barang haka yang membuatmu gelisah finafsika ing dalam hatimu wa karihta lan tidak suka sapa sira ayat tolia ento bisa melihat ali ngatasé ma sapa nasu. Dosa itu adalah segala sesuatu yang kita itu tidak senang kalau dilihat orang. Itu prinsipnya dosa. Tapi tadi yang seperti Ustadz bilang, kadang kemudian karena kebiasaan orang itu berbuat salah itu nggak risau. Bahkan ada tuh yang bangga dengan dosa. Mbak, ya Allah, saya nggak nyaman banget, saya nyontek 1 nomor tadi. Mbak, cuma nomor, saya itu loh ada 3 nomor saya nyontek. Bangga dengan itu. Yang kemarin saya sampaikan, misalnya kemarin sempat ada informasi di Jepang itu, ada 60.000 pemuda yang setiap tahun rata-rata itu terjun ke dunia film porno. Coba, perawan, perempuan, gadis-gadis, itu rata-rata ada 60.000 gadis terjun di bintang film porno. Anda tahu bintang film porno itu berarti kan film-film yang nggak layak, yang nggak etis, yang biasanya kita dihaluskan dengan film dewasa. Padahal kan film nggak benar. Coba, kenapa banyak gadis yang terjun ke dunia film di Jepang? Salah satu alasannya yang menarik ini, karena dia senang melakukan hubungan seks di depan kamera. Coba, itu wajar nggak? Kenapa begitu? Karena lingkungannya, atau ada sesuatu yang nggak normal. Sehingga kemudian kalau itu yang terjadi, maka kemudian seperti yang disampaikan oleh Nabi, dosa, perilaku buruk itu adalah sesuatu yang nggak suka kalau itu diekspos, itu malah kebalik. Karena dia melakukan sesuatu, malah seneng. Melakukan hubungan seks, coba, dengan bukan siapapun. Kan mereka bukan suaminya. Itu kan pasangan-pasangan sama-sama orangnya. Dan dia senang melakukan itu di depan kamera. Itu kan luar biasa. Sehingga kemudian indikator yang disampaikan Nabi menjadi berbeda. Karena bukan Nabi salah, tetapi karena konteksnya ini sudah kadung biasa atau ada psikologi yang nggak normal. Ini normalnya begitu. Normalnya adalah bahwa dosa itu adalah sesuatu yang kita itu gelisah di dalam hati dan kita nggak senang kalau orang lain tahu. Karena kita ingin
keburukan kita secara norma psikologis kita, orang itu kalau berbuat buruk biasanya ditutupi. Ini juga yang kemudian diajarkan oleh Robi'ah. Robi'ah mengajarkan kita, mestinya kita menutupi amal itu bukan hanya yang buruk, tapi amal baik pun tidak diekspos. Sehingga kata-kata Robi'ah yang terkenal adalah, sama seperti engkau berusaha menyembunyikan keburukanmu, hendaknya kau juga tidak mengekspos kebaikanmu. Mestinya begitu. Nah, kita manusia biasanya like buruk ditutupi, like baik diekspos. Nyumbang 50.000 masuk koran. Nah, itu berarti nggak benar. Mestinya sama seperti kita menutupi keburukan kita, kita juga berusaha untuk tidak mengekspos amal baik kita. Karena kita melakukan amal bukan untuk orang, tapi kepada Allah SWT. Yang penting Allah tahu, kita tidak problem yang lain. Asamina Asaro yang ke-18 Saddad Ibnu Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sedunia Allah Ta'ala iku kataba telah memastikan sapa Allah ala ihsan al-ihsana yang berbuat baik, mewajibkan. Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat baik ala kulli syai'in, dalam segala hal. Jadi berbuat baik itu, Anda masih ingat kemarin, berbuat baik ad-dinu nasihah. Agama itu prinsipnya adalah berbuat baik. Untuk siapa? Satu, untuk Allah. Jadi perilaku ibadah kita harus baik. Yang kedua, untuk Kanjeng Nabi. Dalam ibadah harus baik. Yang ketiga, untuk para pemimpin kita atau orang-orang tua yang kita hormati. Tapi yang keempat, li'ammatil muslimin. Berbuat baik kepada semuanya. Sehingga kalau kita beragama, kok perilaku kita belum baik, atau baiknya hanya pada poin-poin tertentu, tidak pada semuanya, berarti ada yang kurang dalam agama kita. Hadis ini mengatakan Allah mewajibkan berbuat baik, bahkan sampai dalam proses menyembelih. Fa'idha qataltum, nalikane membunuh sapa sira, fa'ahsinu mongko berbuat baiklah alkit lata ing pembunuhan. Maksudnya bukan membunuh dalam makna sadis ya. Ini dalam konteks nyembelih, misalnya fa'idha dabahtum, nalikane nyembelih sapa sira fa'ahsinu mongko berbuat baiklah ad-dabha ing nyembelih. Kalau kita nyembelih ayam, lakukanlah sembelihan dengan baik. Nyembelih dengan baik itu apa? Nah, Nabi kemudian masih ngasih contoh. Caranya wal yuhidda, hendaknya mempertajam sapa ahadukum safratahu ing pisaunya. Kalau nyembelih, salah satu nyembelih baik itu pisaunya diasah dengan tajam, bukan malah nyembelih mek kreweng atau pisau yang kedul. Enggak. Karena itulah kenapa kita tidak boleh nyembelih dengan kuku. Duwe apa itu, lobet itu kan kecil, dicekel kemudian diletet mati. Maka enggak benar. Enggak boleh nyembelih pakai kuku. Kenapa? Karena kuku tidak tajam. Enggak boleh digigit dengan gigi. Ada toh musik atau apa namanya, ritual nyembelih ayam dengan digigit lehernya sampai mati. Itu tidak benar, karena itu menyakitkan. Satu cara menyembelih dengan baik, pisaunya dipertajam. Wal yurih, lan membuat ringan dabihatahu, nyaman, yang disembelih itu juga nyaman, bukan dengan ketakutan. Karena itu etika, kalau Anda dalam fikih, etika nyembelih binatang yang mau kita sembelih itu tidak boleh dipameri dengan sembelihan yang lain. Misalnya kalau Anda ingin nyembelih ayam, yang disembelih dua, yang pertama, nyembelih yang pertama tidak boleh di depan ayam yang mau disembelih kedua. Bukan kok, kita nyekel pisau, awas setelah ini loh ya, giliran kamu. Loh, dikira ayam nggak paham. Mereka kan binatang, mereka makhluk hidup juga paham apa yang terjadi. Karena itulah dalam etika nyembelih kita tidak boleh nyembelih binatang pertama di depan binatang kedua. Karena binatang kedua tahu tentang nasib yang akan disembelih. Sehingga kemudian kalau ada hadis Nabi mengatakan wal yurif dabihatahu, buatlah nyaman binatang ini disembelih.
letakkan, kalau kita etis banget, kambing diletakkan di, biasanya apa? Di apa? Di geletakne ya. Di geletakne nyaman, kemudian disembelih. Kalau Anda lihat cara nyembelih kurban di Saudi, oh gitu luar biasa. Karena mungkin tenaganya yang nggak ada. Kita nyembelih sapi situ, wongi 20. Karena ini yang bagian ngungkal, bagian nyekel, jadi megangi kakinya aja 4 masing-masing. Kan wakeh. Coba kalau Ustaz pernah menyaksikan pas kita haji, menyaksikan nyembelih unta di tempat penyembelihan. Coba, unta digiring ke dalam ruangan, unta jik ngadeg itu langsung disegrek, apa itu segrek? Kayak kita nyegrek gedung gedang. Jadi langsung di lehernya langsung diseret dengan pisau tajam. Dundelalai untanya itu begitu leher urat nadinya putus, dia langsung duduk geletak mati. Nah, sapi kita kan melayu ron. Kalau nggak dikencang toh, mari disembelih kan lari-lari kemana? Itu enggak. Begitu dia masih berdiri, yang nyembelih cuma 1 orang dan nggak ada yang megangi. Gitu unta maju ke ruangan yang penuh darah, itu hanya lehernya di ini aja, urat nadinya disegrek dengan pisau, selesai, dan untanya langsung ngeledak, gak lari-lari. Mungkin itulah tawaduknya ya, tawaduknya unta. Mungkin tradisinya begitu. Tetapi yang pasti kalau kita ingin menyembelih, sembelihlah dengan baik. Nabi mengatakan salah satu etikanya, buat tajam pisaunya, buat gampang perasaan yang disembelih binatang itu. Wal yurih dzabihatahu. Atasya saro yang ke berapa? Tasya 19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana man sapane wong kana kang ana sapa man iku yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul, mongko hendaknya dia mengucapkan khairon, yang baik, auliyasmut utawa diam. Kata Nabi, siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaknya kalau update status yang baik. Bahasa kita kan gitu. Kalau nggak iso update status baik, nggak usah update status, diem aja. Anda bisa lihat, kadang Ustaz itu gelisah kalau lihat sosial media yang isinya caci maki. Yang caci makinya itu sesama Islam. Itu gimana itu? Bagaimana bisa kita mengaku Islam tapi kemudian mencaci maki? Atau kita mengaku Islam tapi menyebarkan hoax? Bukan menyebarkan, bahkan membuat. Anda masih ingat beberapa pidato yang kemudian dipotong? Coba. Itu nalare apa? Kemudian kita ngaku Islam tapi motong pidato kemudian salah. Sengaja dibuat salah karena diedit dan disalahkan. Coba, Anda masih ingat hadis Bukhari? Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslim. Orang Islam itu adalah orang lain itu asalima min lisanihi. Orang yang selamat dari lesannya, dari update statusnya, wayatihi, dan kekuasaannya. Jadi artinya, kalau kita sengaja membuat berita hoax, berita yang nggak benar, mengedit tulisan, memotong tulisan, sehingga kemudian salah, maka yang pertanyaan yang harus kita pahami adalah, apakah kita masih layak mengaku sebagai Islam? Kalau kita sengaja membuat fitnah, kalau kita sengaja mengedit tulisan, mengedit video, yang kemudian akhirnya sengaja membuat salah itu, apakah kita masih layak mengaku Muslim? Karena Nabi memastikan, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wayatihi. Orang Islam itu adalah orang lain itu selamat dari gangguan update status kita. Kita kadang jarang ngaku jenenge Abu Sopo, Umi Sopo, tapi beritanya caci maki. Itu belajar dari mana? Itu Islam model apa? Marilah kita belajar dengan benar. Islam itu bukan sekedar kalau kita puasa dan mengaku aksesoris Islam, tapi perilaku kita, marilah kita belajar perilaku yang benar.
fayakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wa yaumil akhir, yang kedua fal yukrim, memuliakan jarahu ing tetangganya. Orang Islam adalah orang yang baik pada tetangganya. Kalau Anda nanti nikah, punya rumah, kadang kalau neng kosan, bukan neng kosan ya, kalau rumah perumahan itu rata-rata kan kita sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Kadang seminggu ketemu tonggone itu untung, karena minggu. Maka itulah kenapa dulu kita, kalau Ustaz sama Ibu itu tidak ingin cari rumah di perumahan. Karena biasanya perumahan itu sikap individualisnya lebih. Kalau di masyarakat kan masih mending lah. Masih baik, biasanya sosialnya masih cukup bagus lah. Di ini kan benar-benar luar biasa. Di konteks itulah maka fal yukrim jarohu, kita harus bisa berbuat baik pada tetangga kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim. Satu, menghormati tetangga. Yang kedua adalah fal yukrim doifahu, muliakan tamumu. Salah satu indikator cara kita menghormati tamu adalah kalau ada makanan, kasihkan makanan. Paling enggak teh lah, ditawani lah. Mbak, sampean mau minum teh, tapi enggak digula loh ning omah. Yo gak gitulah. Tapi biasakan ngasih makan atau minuman. Lah gak ono, Ustaz, makanan gak ono, teh yo gak ono. Jagongi dengan baik. Kata Al-Qur'an, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin. Ucapan yang baik itu nilainya tidak kalah dengan materi yang kita berikan. Al-Isruna, yang terakhir sampai Isrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, kata orang tadi ke Nabi, ausini, wasiato sapa tuan ingsun. Kalau bahasa kita kan Nabi, tolong saya dikasih, mau itu dikasih pesan wasiat. Qala jawab sapa Nabi, la taghdab. Pesanin Nabi mudah. Kalau kita ingin baik, satu, jangan mudah marah. Kalau bahasa kita, kendalikan emosi. Satu hal yang penting, kendalikan emosi, jangan mudah marah. Apalagi kalau Anda nanti nikah, jangan mudah emosional, kendalikan emosi. Apapun yang terjadi, kita harus, kalau bahasanya apa? Kepala tetap dingin, itu apa namanya? Anda tahu peribahasa gitu. Tangan kita boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Banyak rumah tangga itu rusak karena suami dan istri biasanya nggak bisa mengendalikan emosinya. Sing akeh pengennya ngomong kabeh, padahal kita diajarkan untuk mendengar. Kalau peribahasa kita, orang Jawa ngajarkan telinga itu 2 dan mulut itu 1. Nah, itu mengajarkan bahwa kita harus 2 kali lebih banyak belajar mendengar daripada ngomong. La taghdab, pesan Nabi. Dan itu tidak sekali ternyata. Farod dada, mongko mengulang-ulang sapa Nabi miroron beberapa kali. Nabi pesannya jangan marah, kendalikan emosi. Beliau mengatakan itu tidak hanya sekali. La taghdab, la taghdab, la taghdab, sampai beberapa kali. Itu artinya menunjukkan pentingnya menjaga psikologis kita. Baik, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ini tadi. Ada 20, berarti tinggal 10 hadis di kitab Al-Kahf. Al-Fatihah. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi fa'na, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati dinina rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi fa'na, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.